Oke, saya mulai dulu untuk yang kedua ini. Selamat siang, ini sudah masuk siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi kedua ini kita lanjutkan untuk melihat seminar dari saudara Muhammad Hafiz Dikan yang lokasinya kebetulan bersebelahan dengan lokasinya Mas Yoda tadi, masih di daerah Pleret di Bantul DIY. Hanya saja mungkin yang membedakan di sini fokusnya di jenis sungai opak. Nah, ini sudah kelihatan, orangnya juga sudah kelihatan. Oke, sebelumnya saya cek dulu Mas Esa Rama untuk pembahas satu. Hadir Pak, hadir. Hadir. Khairul Imam. Hadir Hadir. Kemudian not tulisnya Faiz. Pak. Faiz Ada, ada. Pak. Mungkin izin mengkonfirmasi Pak, Ya. Saudara Faiz sedang berhalangan kayaknya Pak, karena tadi saya sempat bertemu dan Saudara Kaim Faiz ini sedang ada rapat Pak. Oke. Tabrakan mungkin Pak. Waduh, kasihan banget tabrakan ya. Waduh. Pemar ya itu. Oke, yang ganti siapa ini? Saudara Aprian bersedia Pak. Wah, suruh tulis ternyata ya. Mas Aprian bersedia? Ya Pak. Oke. Bersedia Pak. Baik, kalau sudah lengkap, ini tadi masih sama ketentuannya, silakan presentasi 15 menit ya Mas Hafiz. Nanti baru ke pembahas satu Mas Esa, kemudian Mas Imam, saya beri kesempatan audiens, baru ke Bu Zakia. Sudah siap Mas Hafiz? Sudah Pak. Sudah, oke, silakan untuk mulai presentasi, waktunya dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hafiz Dikan dengan NIM 181101050. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan seminar saya yang berjudul Penentuan Jenis Sungai Opak berdasarkan data pemetaan air tanah daerah Karet dan sekitarnya, Kabupaten Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini ada beberapa outline yang dibahas, ada 4 outline. Yang pertama pendahuluan, yang kedua metode pengumpulan data, yang ketiga hasil dan pembahasan, yang keempat kesimpulan dan saran. Masuk ke outline yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang, daerah penelitian Desa Karet, Kabupaten Pleret, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta itu memiliki bendungan sungai dan merupakan kondisi pemukiman yang cukup padat, yang dimana tentunya membutuhkan kebutuhan air yang cukup dan sebagian itu diperoleh dari pengambilan air tanah. Pemetaan air tanah perlu dilakukan untuk mengetahui kondisi air tanah dan jenis sungai di suatu daerah, yang dimana jenis sungai itu perlu diketahui agar kita dapat tahu apakah sungai tersebut yang mengontrol air tanah atau sungai tersebut yang dikontrol oleh air tanah. Masuk ke maksud dan tujuan. Maksud dari seminar ini adalah memenuhi persyaratan akademik tingkat sarjana pada jurusan Teknik Geologi Fakultas Teknologi Mineral Institut Sains dan Teknologi Akrim Yogyakarta. Dan tujuannya itu mengetahui jenis dari sungai opak berdasarkan data pemetaan air tanah yang berada pada daerah Karet dan sekitarnya, Kabupaten Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembuatan masalahnya itu jenis sungai opak yang berada di Desa Karet, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, dan kaitannya dengan kondisi air tanah serta geomorfologinya. Tinjauan pustaka. Yang pertama itu geologi regional. Geologi regional daerah penelitian ini masuk ke dalam dua formasi. Yang pertama formasi semilir dan yang kedua ada endapan vulkanik Merapi Muda berdasarkan peta geologi lembar Yogyakarta menurut
Wartono Raharjo, dan kawan-kawan. Selanjutnya air tanah. Air tanah adalah sejumlah air di bawah permukaan bumi yang dapat dikumpulkan melalui sumur-sumur, terowongan, atau sistem drainase, atau dapat juga disebut aliran yang secara alami mengalir ke permukaan tanah melalui pancaran atau rembesan. Yang ketiga ada sungai. Sungai merupakan aliran air yang besar yang mengalir secara terus-menerus dari hulu ke hilir. Nah, berdasarkan proses geologinya, tipe sungai itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada sungai efluen, yang kedua ada sungai influen. Yang dimana sungai efluen itu ketika sungai tersebut itu terisi oleh muka air tanah. Sedangkan sungai influen itu sungai yang alirannya mengisi air tanah. Selanjutnya pemetaan air tanah. Pemetaan air tanah adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui dinamika perubahan ketinggian air tanah di tiap titik yang berbeda. Hasil analisis pemetaan air tanah kemudian digunakan untuk mengkaji pola aliran air tanah untuk mengetahui wilayah yang potensial menyimpan cadangan air tanah. Masuk ke outline yang kedua, yaitu metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data itu ada dua. Yang pertama data primer yang kita dapatkan dengan observasi langsung di lapangan dengan pengambilan data yang berupa koordinat sumur, kedalaman sumur, elevasi sungai, dan lain-lain. Yang kedua itu data sekunder yang bisa data mendukung data kita sebelumnya yang berupa pustaka yang dapat kita acu seperti peta geologi regional, peta RBI, buku, jurnal, proceeding, dan lain-lain. Teknik pengolahan data itu contohnya seperti data-data geohidrologi yang telah kita ambil pada lapangan atau data primer, kita oleh di Microsoft Excel, kemudian kita masukkan dalam ArcGIS yang selanjutnya kita olah menjadi peta aliran air tanah. Untuk mengetahui perbandingan jenis sungainya itu kita juga dapat membandingkan ketinggian muka air tanah dengan elevasi muka air sungai tersebut. Untuk alat dan bahan yang diperlukan itu ada peta RBI, peta, alat tulis, alat ukur, alat bantu deskripsi, multimedia. Masuk kepada hasil dan pembahasan. Next. Nah, lokasi penelitian secara administratif berada di Desa Karet, Kapangan Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan koordinat geografis 7 derajat 52 menit 30 detik sampai dengan 7 derajat 53 menit 30 detik lintang selatan, dan 110 derajat 23 menit 30 detik sampai 110 derajat 24 menit 30 detik bujur timur, dengan luasan daerah 2x2 km. Dan kesampaian daerahnya itu bisa kita tempuh kurang lebih 15 km ke arah selatan dengan menggunakan roda 2 kurang lebih selama 40 menit. Next. Nah ini hasil pengambilan data. Pengambilan data muka air tanah yang saya ambil itu berupa jarak antar muka air tanah dengan bibir sumur, terus kemudian tinggi bibir sumur dengan permukaan tanah, dan elevasi permukaan tanah. Kemudian untuk data pengambilan data muka air sungai itu yang diambil elevasi pada tebing sungai dan juga tinggi tebing sungai terhadap muka air sungainya. Nah, hasil pengumpulan data ini terdapat 17 titik sumur lokasi pengambilan dan 1 lokasi pengukuran muka air sungai serta 1 data geomorfologi. Ini data muka air tanah yang saya ambil waktu itu. Next. Nah, untuk hasil dan pembahasan geomorfologi daerah penelitian itu terdiri dari 3 subsatuan geomorfologi. Yang pertama ada perbukitan terdimensional dengan lereng landai sampai curam. Yang kedua ada dataran aluvial. Yang ketiga ada dasar sungai. Nah ini juga ada 17 titik sumur yang berhasil diukur, yang dimana diambil pula data muka air sungai, yaitu jarak muka air sungai ke tebing sungai dengan elevasi tebing sungai. Nah, selanjutnya hasil dan pembahasan geohidrologi dan muka air sungai. Bukti kuat sungai opak sama dengan efluen adalah di mana elevasi sungai yang kita data yang ambil dari lapangan itu 47,48.
sedangkan kontur aliran air tanah terendahnya itu 48,65, yang dimana arah aliran air tanah itu cenderung menuju atau mengisi sungai Opak dan mengikuti topografi. Dan keberadaan aliran sungai Opak tidak pernah kering. Sungai Opak merupakan sungai periodik. Masuk ke outline yang terakhir, yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, itu hasil penelitian didapatkan bahwa pola aliran air tanah di daerah penelitian memiliki pola mengikuti topografi permukaan. Arah aliran air tanah menuju arah utara mengikuti topografi. Berdasarkan perbandingan elevasi muka air tanah pada peta pola aliran air tanah dan elevasi muka air sungai Opak, dapat diketahui bahwa elevasi muka air sungai berada lebih rendah daripada elevasi muka air tanah yang paling rendah. Nah, pada peta pola aliran air tanah menunjukkan kontur yang mengarah ke aliran air sungai Opak, maka berdasarkan bukti-bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa sungai Opak pada daerah penelitian ini memiliki jenis atau tipe effluent. Nah, saran untuk kedepannya, penelitian selanjutnya perlu dilakukan pada saat musim penghujan, karena adanya musim penghujan yang tentunya merubah ketinggian muka air sungai dapat mempengaruhi kondisi air tanah di sekitar alirannya. Perlu dilakukan pengukuran debit sungai pada penelitian selanjutnya agar dapat diketahui pengontrol jenis sungai musiman ataukah jenis sungai episodik. Ini daftar pustaka yang saya gunakan selama menyusun seminar pada hari ini, pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Sekian presentasi saya pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada Bapak Septian. Baik, terima kasih Mas Hafiz, meskipun pakai akunnya Mas Hilda ya. Itu tadi hasil paparan seminarnya ya, yang memfokuskan di jenis sungai. Kalau tadi Yoda di arah aliran, kalau Mas Hafiz ini lebih fokus ke jenis sungai dan lokasinya pun bersebelahan. Baik, untuk selanjutnya saya langsung ke mahasiswa pembahas 1. Silakan Mas Esa Rama. Ya, apakah suara saya terdengar jelas? Ya. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Hafiz Dikan yang telah menyelesaikan presentasi untuk seminarnya. Kemudian untuk yang pertama, saya lihat di draft Saudara Hafiz itu masih banyak beberapa kekurangan. Yang pertama itu ada nomor halaman pada lembar-lembar awal, yaitu prakata, lembar pengesahan dan lain sebagainya, itu belum dituliskan. Kemudian di daftar isi itu ada intisari, tapi di draft Saudara Hafiz tidak ada intisarinya. Dan kemudian itu lampiran itu hanya ada 3, yaitu peta geomorfo, kemudian peta kontur dan aliran air tanah, kemudian ada peta lokasi pengukuran air tanah. Tetapi pada draft Saudara Hafiz itu untuk di sini terdapat banyak yang mencantumkan bahwasanya ada peta geologi dan juga peta lintasan atau lintasan pengamatan, seperti itu. Makanya perlu dikoreksi terlebih lanjut terkait draftnya. Kemudian ada juga yang di sini mencantumkan ada peta geologi di draftnya, tapi di tampilannya tidak ada. Kemudian untuk ini di draft Saudara itu ada terangan bahwasanya untuk elevasi terendah muka air tanahnya itu 40,69 dan elevasi tertingginya itu 79,53. Nah, itu menurut data tabel yang Saudara Hafiz untuk pengukurannya itu masih salah, yaitu untuk tinggi minimal muka air tanahnya itu 48,65 dan tinggi maksimalnya itu 93,11.
seperti itu. Kemudian untuk koreksi di peta itu untuk penampang geomorfologi. Nah, di saudara Wisdikan itu menarik penampang yaitu A hingga B, kemudian di penampangnya itu A hingga A aksen. Nah, kemudian kurang ditambah juga untuk arah penampangnya. Mungkin untuk koreksinya seperti itu. Dan lanjut ke pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu faktor apa saja yang berpengaruh terhadap tingkat kedalaman muka air tanah pada daerah penelitian saudara. Kemudian yang kedua itu apa pengaruh geomorfologi terhadap arah aliran air tanahnya. Mungkin cukup seperti itu. Saya kembalikan ke Pak Septian. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Mas Esa. Rama, silakan Mas Yuda ditanggapi, dijawab. Baik Pak.